Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya dosa besar yang nomor 31. Ya. Al-kabiratu al-hadiyatu wassalasun. Yaitu adamu tanazzuhi minal bauli wa huwa syiarun nasara. Yaitu tidak bersih dalam cebok ketika selesai kencing. Ya, enggak beres, enggak becus ketika cebok setelah buang air kecil, dan inilah syiarnya orang-orang Nasrani. Ya. Jadi namanya buang air kecil atau buang air besar ini kan sesuatu yang pasti kita lakukan setiap harinya ya. Ya. Atau mungkin kalau buang air besar mungkin terkadang beberapa hari itu kita lakukan. Maka dalam hal ini Islam itu sangat ketat. Betul-betul memperhatikan dan memberikan aturan bagaimana muslim dan muslimah itu selesai buang hajat, ya, diperhatikan kesuciannya, kebersihannya, ya, jangan sampai ada pakaian yang terciprat oleh najis, ya, jangan sampai ketika cebok itu enggak beres masih ada sisa-sisa najis yang menempel di tubuh kita, ya. Dalam hal ini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat dan hadis. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muddatsir ayat keempat. Ya, surat Al-Muddatsir ayat nomor 4. Yaitu Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu ada maka bersihkan. Ya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkan. Ini menunjukkan ketika seorang muslim atau muslimah itu hendak sholat, maka kebersihan pakaian, kesucian pakaian itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian di dalam hadis Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis, yaitu sabda Nabi SAW, bahwasanya beliau pernah melewati dua kuburan. Marra bi qabrain. Nabi suatu saat pernah melewati dua kuburan. Kemudian Nabi bersabda, innahuma yu'adzabani. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diazab. Ya, innahuma yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni alam kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Nabi mengatakan, dan tidaklah keduanya ini diazab karena dosa yang besar, karena dosa yang luar biasa. Ya. Amma ahaduhuma, Nabi mengatakan, adapun salah satu dari keduanya, la yastanzihu min baulihi. Ya, adapun salah satu dari keduanya, maka itu tidak beres ketika cebok. Ya, tidak betul-betul memperhatikan dirinya ketika dia selesai buang air kecil. La yastanzihu min baulihi. Ya. Kemudian wa amal akhar, adapun yang lain, Nabi menyebutkan, ya, la fakana yamshi bin namimah. Maka yang lain ini diazab di alam kuburnya karena dia suka mengadu domba. Ya. Yamshi bin namimah, yaitu suka mengadu domba antara suami dan istri, mengadu domba antara kakak dan adik, mengadu domba antara murid dan gurunya, guru dan muridnya. Ya, mengadu domba antara warga kampung ini dengan warga yang lain. Ini orang-orang seperti ini yang suka mengadu domba, baik dengan lisan ataupun tulisan, maka mereka terancam diazab di alam kuburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Maka di sini ketika kita mendengar sabda Nabi, innahuma yu'adzaban, sesungguhnya dua penghuni alam kubur ini diazab. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya azab kubur itu ada. Azab kubur itu apa? Ada. Dan harus kita yakini. Karena yang menyampaikan hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi itu tidaklah berdasarkan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh beliau itu berdasarkan wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Ya. Ini yang pertama. Jadi, dan di antara konsekuensi ketika seorang muslim dan muslimah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensinya diantaranya adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu kita membenarkan, mempercayai, meyakini apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal-hal yang gaib. Ya, siksa kubur itu kan hal yang gaib, kita nggak tahu. Ya, maka mempercayai hal ini itu termasuk konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya kita mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan, apa-apa yang beliau sabdakan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, hadisnya hadis yang sahih. Ya, maka kalau ada orang Islam ya meragukan atau bahkan mengingkari adanya azab kubur, maka dia syahadat Muhammad Rasulullah ini perlu dipertanyakan. Anda sudah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya, kenapa Anda kok nggak mau percaya atau meragukan adanya azab kubur? Ya, ini kan perlu kita pertanyakan kepada mereka yang meragukan atau bahkan mengingkari adanya azab kubur. Dan juga banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan adanya azab kubur. Di antaranya Nabi SAW mengajarkan kita doa, yang dimana doa ini hendaknya kita baca ketika tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya, kalau azab kubur itu enggak ada, enggak mungkin Nabi mengajarkan kita berdoa untuk berlindung dari azab kubur, kan enggak, mustahil ya. Mustahil bagi Nabi itu mengajarkan kita doa berlindung dari azab kubur, sedangkan azab kubur itu enggak ada. Ini sesuatu yang mustahil. Jadi kalau Nabi mengajarkan kita, ya hendaknya doa ini kita baca di tahiyat akhir sebelum salam, di sholat wajib ataupun di sholat sunnah, ini menunjukkan azab kubur itu betul-betul ada. Ya, tentang bagaimananya, ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab kubur itu ada yang disebutkan dalam hadis, ada yang begini itu ya kita yakini. Ya. Dan yang harus dibedakan itu antara kuburan dan alam kubur ya. Kuburan itu sendiri, alam kubur itu sendiri. Terkadang kan orang itu kan nggak percaya kuburan orang ini dibongkar. Loh, mana? Nggak ada azab kubur. Loh, bedakan antara kuburan dengan alam kubur. Alam kubur itu atau istilahnya alam barzakh. Kata para ulama, alam barzakh itu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Ini alam barzakh. Pemisah. Ya, pemisah antara dunia dan akhirat, ini alam barzakh. Dan orang di alam kubur ini kita nggak tahu sampai kapan. Yang jelas orang itu di alam kubur sampai terjadinya kiamat. Ya, sampai terjadinya kiamat. Jadi kalau kita punya buyut, punya mbah, mereka sudah meninggal puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, itu mereka di alam kubur. Kalau mereka dapat nikmat, ya mereka terus dapat nikmat sampai hari kiamat. Kalau mereka dapat azab, naudzubillah, ya dapat azab terus sampai hari kiamat. Maka ini harus kita perhatikan. Alam kubur ini lama kita di sana, kita nggak tahu sampai kapan. Yang jelas di alam kubur itu sampai terjadinya hari kiamat, sampai Allah membangkitkan manusia dari alam kuburnya untuk mendapatkan balasan di padang mahsyar dan seterusnya. Nanti peristiwa-peristiwanya masih banyak. Kembali kepada pembahasan ini. Jadi di sini Nabi menyebutkan di antara sebab orang itu di antara sebab orang itu diazab di alam kubur adalah ketika dia tidak bersih dalam cebok ketika selesai buang air kecil. Ya. Jadi masih ada mohon maaf, sisa-sisa air kencingnya itu yang masih terkena badannya atau bahkan terkena bajunya. Ya. Atau juga disebutkan dalam riwayatnya la yastabri. Ya, la yamsahu wa yataharrazu minhu. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan ya, khususnya bagi kaum laki-laki. Biasanya kalau kita mampir di toilet-toilet umum, ya, toilet-toilet umum itu kan kayak di pom bensin, SPBU itu ya, atau di toilet-toilet tertentu, itu kalau mau buang air kecil cari toilet yang duduk, maksudnya yang ada pintunya. Jangan mau toilet-toilet yang berdiri. Karena yang pertama aurat kita akan terlihat, kan begitu ya. Kalau kita menggunakan toilet yang berdiri itu kan nggak ada penutupnya kan. Ini kita di sini sebelah kita ada orang. Aurat kita akan terlihat, walaupun sedikit atau banyak itu akan terlihat. Ya. Kemudian kalau toilet yang berdiri itu dikhawatirkan itu seseorang akan lebih mudah terkena najis.
Kalau dia nggak betul-betul perhatian. Ya. Makanya kalau nggak ya usahakan lah semaksimal mungkin cari toilet-toilet yang tertutup. Karena dulu ya di zaman Nabi SAW itu kalau beliau buang hajat itu beliau cari tempat yang jauh. Dulu kan belum ada toilet seperti zaman kita saat ini. Maka beliau cari tempat yang jauh dari manusia, maka beliau pasangkan semacam kayak tombak, kemudian beliau tutup pakai tirai. Ya, itu betul-betul menjauh dari orang, dari pandangan orang. Ya. Ini kemudian yang kedua tadi adalah orang itu suka mengadu domba. Ini juga sebab seseorang mendapatkan azab di alam kubur. Dan juga ada hal-hal yang lainnya. Apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini itu salah satu contoh. Ada dua contoh. Adapun pembahasan masalah azab kubur, nikmat kubur ini ada pembahasan tersendiri dalam masalah akidah. Karena di sana ada sebab-sebab yang lain kenapa seseorang itu diazab di alam kubur, itu ada sebab-sebab yang lainnya. Ya. Kemudian di hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanazzahu minal baul. Ya, Nabi mengatakan tanazzahu minal baul. Adalah kalian betul-betul membersihkan diri setelah kalian buang air kecil. Fa inna amata adabil qabri minhu. Karena sebagian besar seseorang diazab di alam kubur disebabkan karena enggak becus, enggak beres ketika cebok dari buang air kecil. Ya. Kemudian di sini Al-Imam Ad-Dhahabi mengatakan, summa inna man lam yahtariz minal baul fi badanihi wa siyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah. Begitu pula orang-orang yang tidak menjaga dirinya dari air kencing. Air kencing ini ada yang terciprat ke tubuhnya atau terciprat ke badannya, maka salatnya tidak akan diterima. Fa salatuhu ghairu maqbulah. Kalau sholatnya enggak diterima kan bahaya. Sholat ini rukun Islam yang kedua. Kalau sholat wajib, ya sholat wajib ini kan rukun Islam yang kedua. Ya, bahkan kalau perlu gunakan dua hal. Kalau kita belajar fikih kan ada namanya istinja, ada namanya istijmar. Istinja itu cebok pakai air, istijmar itu pakai batu. Kalau zaman kita pakai tisu. Jadi misalnya begini, kalau kita punya tisu, setelah kita cebok pakai air, kita gunakan tisu untuk lebih maksimal dalam tauharo, ya, untuk lebih maksimal dalam menjaga kebersihan diri setelah buang hajat. Ya, kita gunakan tisu. Nah, ini kemudian tadi Al-Imam Ad-Dhahabi mengatakan wa huwa syiarun nasara. Orang yang enggak beres ketika selesai buang air kecil, enggak cebok, ini syiarnya orang-orang Nasrani. Ya. Karena ada sebuah cerita, ini saya dengarkan dari Ustaz Firanda ketika beliau ceramah. Itu ada seseorang, dia itu kerja di laundry. Tahu laundry ya? Yang suka nyuci baju itu. Ya. Jadi orang ini itu dipisah. Bajunya orang Nasrani dengan bajunya orang Muslim dipisah. Ya. Orangnya masih kafir, belum masuk Islam. Maksudnya petugas laundry ini masih kafir waktu itu, belum masuk Islam. Akhirnya ketika dia kerja laundry ini beberapa hari, beberapa bulan, itu dia mengamati bajunya orang-orang Nasrani itu pesing-pesing, bau. Ya, apalagi celananya. Kalau yang laki-laki itu bau. Bajunya orang Muslim enggak bau. Akhirnya di sini dia meneliti, dia cari tahu, oh ternyata Islam itu mengajarkan seperti ini. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam, mendapat hidayah dari Allah SWT, dia masuk Islam. Ya. Makanya orang yang enggak cebok setelah buang air kecil ini syiarnya orang-orang Nasrani. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi orang Yahudi dan menyelisihi orang-orang Nasrani. Ya. Taib, ini tadi dosa besar yang ke-31.